Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana Anda akan lulus ketika menjalani suatu tes untuk masuk pertambangan ataupun masuk perusahaan yang lainnya seperti di kota-kota maupun di perusahaan yang ada di desa. Untuk tes ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah teori. Yang teori biasanya dilakukan di dalam sebuah office ataupun sebuah ruangan. Ketika Anda nyatakan lulus dalam teori, Anda akan diajak ke sebuah unit untuk pengenalan. Nah, kesalahan banyak driver, calon-calon driver ketika mereka dinyatakan lulus teori tetapi di prakteknya mereka tidak lulus adalah ketika mereka dikasih kunci, nah mereka langsung starter. Itu kesalahannya. Seharusnya sebagai driver harus melakukan 2H. P2H. Yaitu perawatan, pengecekan harian. Oke. Ketika Anda dikasih kontak, Anda jangan langsung starter. Anda turun, Anda tanya, "Maaf Pak, tempat olinya di mana Pak ya? Saya mau cek oli." Kalau Anda belum menguasai unit tersebut. Nah, itu Anda harus jujur. Ketika Anda biasa membawa Hino 500 dan Anda disuruh membawa Victor Mitsubishi, Anda harus tanya, "Pak, maaf Pak, saya belum pernah bawa unit Mitsubishi ini Pak. Saya biasanya bawa Hino, maka saya mau tolong Pak sampai tunjukkan di mana untuk pengecekan oli." Biasanya ada dua cek oli, di indikator atau secara manual. Anda secara manual aja. Kalau indikator ini banyak menipu. Pernah suatu hari ada kasus indikator normal, tetapi secara realnya ketika dicek, dicabut itu jarum ke oli, ternyata ditarik, ternyata sudah tidak ada. Nah, ini akan sangat berbahaya. Itu pertama oli. Yang kedua adalah bawah kaki, roda-roda kaki, roda Anda pukul-pukul. Kalau dump truck itu ada yang fusu, itu ada 10 ban. Anda pukul-pukul. Kalau bunyi tung-tung berarti itu bagus. Bunyi puk-puk berarti itu kurang ban, kurang angin maksud saya. Nah, gitu. Anda lihat setelah ban, Anda lihat baut di kaki-kaki seperti per atau spring ya, bogi dan gardan. Ada masalah nggak di tetesan air itu oli gardan? Nah, itu. Oke, setelah Anda puteri, Anda beres kan, Anda cek untuk bawah kaki-kakinya. Setelah beres, Anda cek di minyak rim, karena penting ya minyak rim. Kalau Anda belum menguasai unit itu, Anda tanya minyak rimnya sebelah mana gitu. Makanya di dalam sebuah interview Anda harus jujur, "Pak, maaf Pak, saya belum pernah bawa ini, kalau boleh saya mau pengenalan dulu, saya mau lihat-lihat dulu untuk tempat-tempatnya Pak," gitu ya. Oli gardan 1, oli mesin, oli rem, dan oli power, oli dam. Itu harus Anda cek. Setelah itu beres, ini ditambang ya. Setelah Anda beres, Anda baru naik. Anda nyalakan, Anda lihat indikatornya. Kalau memang tidak standar kan biasanya kayak gini ya. Ntar, mana ini deh. Kemana kembalinya ini deh? Oh, tidak bisa langsung kembali ya. Jadi saya teori aja sini ya. Teori, nanti prakteknya nanti di video berikutnya ya.
Jangan lupa like and subscribe. Oke. Nah, setelah Anda pokoknya dikasih kontak, intinya jangan sampai langsung starter. Anda harus turun, cek oli kaki-kaki. Nah, setelah beres, Anda pastikan beres oli-olinya, baru Anda naik, Anda starter. Anda lanyakan untuk persnelingnya 1 2 3 4 5 6 7 8, mundur atau maju, lanyakan dulu, memang oke, baru Anda jalan. Dan itu insya Allah Anda akan dinyatakan lulus. Karena apa? Karena seorang trainer dia akan mengatakan bahwa memang sopir ini sudah berpengalaman. Karena apa? Karena setelah dikasih kunci, ia tidak langsung starter, ia akan turun. Dan ini adalah pekerjaan wajib untuk sopir setiap pagi ya. Setiap pagi akan melakukan kerja. Ini harus sebenarnya wajib. Pertama adalah oli. Kenapa oli? Karena oli ini adalah pelumas daripada seluruh mesin, komponen mesin. Seandainya kalau oli ini tidak ada kan, ini akan merusak mesin. Namanya turun mesin. Itu akan berbahaya untuk driver dan merugikan perusahaan. Anda bayangkan kalau turun mesin itu berapa puluhan juta. Nah, inilah oli mesin itu. Kemudian oli gardan, Anda periksa masih ada atau tidak, karena oli gardan itu juga bahaya. Gitu kawan-kawan ya. Sedikit dari saya, insya Allah saya doakan Anda sukses selalu. Amin. Amin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.